Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Dea Puspita dengan NIM 225156001111011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang telah saya buat pada saat UTPAS diganjil pada tanggal 7 Oktober 2023. Di sini studi kasusnya ada 3. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu studi kasus mengenai kasur rusak. Nah, di sini ada sebuah problem nih. Mungkin saya jelaskan secara singkatnya saja. Bisa dibaca juga pada problem yang di sini. Nah, studi kasus ini merupakan contoh program Java yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah objek ini bisa berupa string, integer maupun double. Objek tersebut sebuah palindrom atau bukan. Sebuah palindrom ini adalah suatu kata atau angka yang sama jika dibaca dari depan maupun dari belakang. Nah, program ini memiliki fungsi is-palindrom yang dapat menerima berbagai jenis data dan mengembalikan true jika data tersebut adalah palindrom dan false jika tidak. Nah, mungkin bisa dibaca untuk input formatnya bisa string, integer maupun double. Output formatnya, kemudian ada sampel input maupun sampel output. Terus ada explanation-nya. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada submission. Di sini mungkin saya akan menjelaskan mulai dari awal. Di sini public class solution ini merupakan deklarasi suatu kelas yang diinisialisasikan dengan nama solution. Kemudian di sini ada metode public static Tableaulian ini merupakan T-nya ini jenis generik yang digunakan dalam metode. Ini berarti metode is-palindrom ini dapat menerima objek dengan tipe data apapun. Seperti itu. Kemudian Boolean ini tipe data yang dikembalikan oleh metode ini yang nantinya berupa true atau false. Nah, kemudian data ini merupakan sebuah parameter dengan nama data, merupakan objek generik yang akan diperiksa apakah palindrom atau tidak. Kemudian kita masuk ke sini. Pertama ada objek data. Ubah data string ini untuk mengubah string menggunakan metode string. Ini akan menghasilkan representasi string dari objek yang diberikan. Kemudian di sini string hasilnya kemudian diubah menjadi huruf kecil atau lowercase. Jadi lowercase ini kasarannya huruf kecil gitu. Dan semua spasi dihapus dengan replace all dengan slice S ini. Dan nah, di sini mulai masuk untuk personalization. Dilakukan perbandingan karakter dari depan ke belakang untuk mengecek apakah string tersebut adalah palindrom atau bukan. Jika karakter pada posisi sesuai tidak sama, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Jika semua karakter cocok, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Nah, di sini ini terjadi. Jika ubah data string ini tidak sama dengan dari kiri dan dari kanan itu tidak sama, maka akan mengembalikan nilai false gitu, teman-teman. Tapi kalau karakternya ini dari depan, dari belakang, nanti di tengahnya dipersatukan itu sama-sama sama gitu, maka akan mengembalikan nilai true. Nah, ini ada metode main untuk sebuah metode utama untuk menjalankan sebuah program. Kemudian membuat objek scanner di sini untuk input pengguna dengan nama SC di sini.
Kemudian ada 3 variabel yang dideklarasikan dengan tipe data masing-masing, yaitu string dengan nama str, kemudian integer dengan nama number, kemudian double dengan nama dbl. Kemudian di sini untuk mencetak atau pemanggilan fungsi dari is palindrom. Untuk masing-masing variabel dicetak ke berupa output untuk menginformasikan apakah input ini sebuah palindrom atau bukan. Jadi kalau string ini diambil dulu stringnya, kemudian dipanggil metodenya string ini berupa palindrom atau bukan, kemudian number ini palindrom atau bukan, kemudian double ini palindrom atau bukan. Nah, bisa dibaca kodenya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua ini dengan judul acak kata. Oh ya, untuk nah ya, seorang kriptografer ini. Nah, mungkin saya akan jelaskan secara singkat, teman-teman bisa baca aja secara langsung share screen yang saya tampilkan. Nah, secara singkatnya, program ini digunakan untuk memeriksa apakah dua kata adalah anagram atau bukan. Nah, anagram ini adalah kata-kata yang memiliki karakter yang sama, hanya saja urutannya yang berbeda. Program ini juga menggunakan tumpukan atau stack untuk mengurutkan karakter-karakter dalam kata sebelum dibandingkan. Seperti ini untuk input formatnya, kemudian output formatnya ada sampel input, sampel output, ada sampel input lagi, sampel output. Seperti itu teman-teman. Di sini mungkin langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kode yang telah saya buat. Oke. Di sini inisialisasi kelas saya menggunakan nama kelas tag karena mungkin untuk membedakan saja bahwasanya ini tuh menggunakan fungsi stack nantinya, gitu. Nah, di sini ada public static boolean checker. Nah, static ini menandakan bahwa metode ini adalah metode statis yang dapat dipanggil tanpa harus membuat objek baru gitu. Kemudian tipe data boolean ini untuk mengembalikan metode ini nantinya akan bernilai true atau false gitu. Kemudian di sini ada ada parameter dari word 1 dan word 2 nantinya yang akan diperiksa apakah menggunakan anagram atau tidak. Nah, setelah itu pertama kedua kata diubah menjadi lowercase atau diubah menjadi huruf kecil. Nah, ini dan menghapus spasinya. Kemudian, panjang kedua kata dibandingkan. Jika panjangnya berbeda, maka kata-kata tersebut tidak dapat menjadi anagram. Dan metode otomatis mengembalikan nilai false di sini ya. Nah, kemudian karakter-karakter dalam kedua kata diubah menjadi array karakter. Lalu diurutkan dengan menggunakan array sort. Di sini ya, teman-teman. Pada baris ini akhirnya dilakukan perbandingan antara kedua array. Jika array karakternya sama, maka kata-kata tersebut adalah anagram dan metode mengembalikan nilai true. Ini teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya. Nah, di sini metode ini digunakan di sini. Metode ini digunakan untuk mengurutkan karakter-karakter dalam tumpukan secara menarik. Nah, karakter-karakter ini diambil satu persatu dari tumpukan awal, kemudian dimasukkan ke dalam tumpukan yang sudah terurut dengan benar. Proses ini dilakukan menggunakan tumpukan tambahan atau sorted stack. Sorted stack di sini. Untuk menyimpan karakter-karakter yang sudah terurut. Nah, setelah semua karakter diurutkan, tumpukan yang sudah terurut kemudian dikembalikan sebagai hasilnya. Nah, kita lanjut ke metode main. Metode ini, teman-teman. Nah, metode ini seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, metode main ini merupakan
metode utama yang digunakan sebagai tempat untuk menjalankan sebuah program. Nah, di sini membuat objek scanner dengan nama SC, kemudian deklarasi variabel word1 dan word2, serta langsung pengguna dapat menginputkan di sini. Nah, di sini ada seleksi kondisi nih. If checker, nah, metode checker ini dipanggil dengan dua kata yang telah dibaca, word1 dan word2. Hasil dari pemanggilan metode checker ini dicetak ke layar atau ditampilkan ke pengguna. Kemudian jika kata-kata tersebut adalah anagram, maka program akan mencetak nilai true. Dan jika tidak, program akan mencetak nilai false. Nah, begitu bisa dibaca kode yang telah saya buat. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang terakhir. Nah, studi kasus yang terakhir yaitu dengan judul Cita-citaku Masinis KAI. Nah, bisa dibaca problemnya di sini. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Nah, program ini untuk mengelola rangkaian gerbong kereta. Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan jenis gerbong, ada gerbong lokomotif, ada gerbong bagasi, atau gerbong penumpang, dan akan mengatur urutan gerbong sesuai aturan tertentu yang ada pada soal. Berikut saya tampilkan ada formatnya, constraints, outputnya, ada sampel input, dan sampel outputnya. Ini bisa dibaca. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat. Nah, di sini test case saya masih salah 2, namun saya akan menjelaskan saja yang saya pahami dari kode yang telah saya buat, walaupun ada test case yang masih salah. Yang pertama yaitu menginisialisasi kelasnya berupa link list, karena studi kasus Cita-citaku Masinis KAI ini menggunakan fungsi link list. Nah, setelah itu di sini langsung saja kita buat metode min atau metode utama untuk menjalankan sebuah program, kemudian membuat objek scanner dengan nama scanner, kemudian di sini ada deklarasi link list dengan tipe data string dengan nama rangkaian. Nah, di sini ini saya tandai. Nah, ini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah gerbong kereta yang akan dimasukkan. Nah, kemudian pada perulangan ini, teman-teman, program akan membaca jenis gerbong satu persatu dari pengguna sebanyak yang diinputkan. Misalnya nih, ada 10, maka dibaca dulu. Kemudian jika jenis gerbong adalah lokomotif, maka gerbong tersebut akan ditambahkan di awal rangkaian menggunakan add first. Yang ini jika lokomotif. Nah, jika gerbong ini adalah bernama bagasi, maka akan ditambahkan pada atlas atau link list yang belakang, yang akhir gitu, di akhir rangkaian. Jika jenis gerbong adalah gerbong penumpang atau jenis lainnya, ini jika else, maka program akan mencari indeks terakhir dari lokomotif dalam rangkaian dengan last index of lokomotif. Kemudian, gerbong akan ditambahkan setelah gerbong terakhir lokomotif dengan menggunakan ini at last index 1. Jadi kayak misalnya lokomotifnya ini ada 3 nih. Lalu ada gerbong penumpang lagi. Nah, itu ditaruh di urutan nomor 4. Jadi lokomotif baru jenis gerbong penumpang ini begitu. Kemudian di sini ada sistem outline rangkaian. Nah, ini untuk output untuk pengguna, rangkaian akhirnya tuh bagaimana setelah dilakukan pemrosesan dalam program. Jadi di sini sudah terurutkan, begitu teman-teman.
bisa dibaca kode program yang telah saya buat. Nah, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.